Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberi kepada kami Pancasila, dasar kehidupan bernegara di negara ini. Semoga dengan Pancasila yang mewarnai seluruh warna kehidupan, mulai dari iman, harapan, dan kasih, Kau hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh hidup dalam satu persaudaraan yang kuat, yang penuh dengan kasih. Demi Kristus Putra dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menangkap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut terhadap siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar, lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pancasila lahir 1 Juni, kita memperingatinya. Dan di dalam Pancasila tadi terdapat apa yang disampaikan dalam Injil dalam sebuah pertanyaan. Apakah kita harus membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah? Dalam Pancasila diuraikan, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana semua orang mempunyai hak untuk beriman. Karena begitu banyak agama yang diakui dalam negara ini. Sebagai ungkapan apa? Ungkapan beriman kepada Tuhan. Pada zaman Justinus yang wafat pada tahun 160, agama Kristen masih dikejar-kejar sebagai kelompok minoritas yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus yang wafat, bangkit dan menyelamatkan, sementara mereka masih menghormati ada yang dewa bulan, dewa matahari. Lalu mereka mengejar-ngejar kelompok minoritas ini, yang adalah Kristus Sang Raja, Putra Allah. Namun nanti pada abad ketiga, selebihnya dalam pemerintahan Konstantinus, ada pembalikan hidup. Kerajaan Romawi menjadi Kristiani, menghilangkan
semua kepercayaan kepada para dewa. Maka kemudian gereja tumbuh dan berkembang. Kenapa? Dasarnya kepada Kristus yang wafat, bangkit, dan menyelamatkan. Kita pun di Indonesia mempunyai dasar hidup bernegara, karena tidak satu kelompok saja mempunyai agama, tetapi berbagai macam kelompok, dan dengan ketuhanan yang Maha Esa kita bisa hidup berdampingan sebagai saudara. Walaupun mungkin ada beberapa hambatan, ada kelompok-kelompok tertentu yang berbeda pemikiran dengan Pancasila. Lalu sila yang berikut 2, 3, 4, 5 berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Bersaudara, tahu keadilan, tahu cinta kasih. Dan itu pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang Farisi dan Herodian kepada Yesus. Maka Yesus berkata apa? Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Yesus mengajarkan kepada kita untuk tahu diri, tahu arti hak dan kewajiban. Dan di dalam kewajiban serta hak tersebut ada nilai-nilai keadilan. Dan nilai-nilai keadilan itu mengungkapkan cinta kasih. Maka Justinus martir yang berjuang, di mana Justinus ini adalah orang yang mencintai kitab suci, dan kemudian ditangkap dan menjadi martir. Ia mewartakan kitab suci, menikmati dan menghayatinya secara pribadi. Jadi dia memberikan haknya kepada Allah dan beri hak kepada Kaisar, kepada dunia ini. Karena itu di dalam pemikiran kita sebagai gereja, hendaknya kita mempunyai keseimbangan antara memberi hak kepada Allah yang menjadi hak Allah, memberi hak kepada sesama kita yang menjadi hak mereka, dengan dasar cinta kasih. Bila kita melakukan hal itu, maka kita akan mengalami damai, sejahtera, dan sukacita, sebagaimana Justinus telah mempertanggungjawabkan imannya dan ia boleh berbahagia. Selamat merayakan hari lahirnya Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Sebagaimana dulu Monsignor Albertus Sugio Pranoto mengatakan, jadilah 100% Katolik, jadilah 100% warga Indonesia, warga negara Indonesia. Mari kita bersama-sama membangun negara ini dengan dasar Pancasila, dengan dasar kasih. Semoga Tuhan memberkati.